Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Sri Rahmania MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kimia bahan makanan, dan yang saya hormati teman-teman yang saya cintai. Nah, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Mega Gevela, NIM 1908076018, dan rekan saya yang bernama Riki Setiawan dengan NIM 1908076006 akan menjelaskan tentang mineral dalam bahan makanan. Nah, untuk pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama adalah sumber mineral dalam bahan pangan, yang kedua adalah peran penting mineral dalam tubuh, yang ketiga adalah klasifikasi mineral dan efek fungsionalnya, yang keempat adalah manfaat mineral makro pada ternak, diambil dari jurnal, kemudian yang kelima adalah pengaruh proses kimia dan fisika pada kandungan mineral dalam makanan, kemudian yang keenam adalah pengaruh pengolahan terhadap kandungan mineral keong mata merah. Ini juga merupakan diambil dari jurnal. Baik, masuk pada pokok pembahasan yang pertama adalah sumber mineral dalam bahan pangan. Nah, kita ketahui bahwa sumber mineral itu ada dua, ada hewani dan nabati. Nah, sebelumnya kita kasih tahu dulu lah pengertian dari mineral ini. Jadi, mineral ini merupakan suatu zat organik yang terdapat dalam kehidupan alam maupun dalam makhluk hidup. Nah, mineral itu merupakan unsur penting pada tanah, kemudian pada bebatuan, kemudian pada air dan juga pada udara. Nah, pada tubuh makhluk hidup sendiri, mineral merupakan salah satu komponen penyusun tubuh. 4-5% berat badan kita itu terdiri atas mineral. Sekitar 50% mineral tubuh terdiri atas kalsium, kemudian 25%-nya terdiri dari fosfor, dan 25% lainnya terdiri atas mineral yang lain. Nah, jadi itu ya, sumber paling baik mineral itu adalah makanan hewani gitu, kecuali magnesium. Jadi di hewani itu magnesiumnya tidak banyak, dan terbanyaknya itu terdapat pada bahan makanan nabati gitu. Di mana makanan sumber mineral dari hewani ini mempunyai ketersediaan biologi yang sangat tinggi, sedangkan yang berasal dari tumbuhan atau nabati itu mempunyai bioavailabilitas yang rendah gitu. Contohnya apa sih? Contohnya hewani itu ada ikan, ada daging, kemudian untuk nabati itu contohnya ada buah-buahan, sayuran, sama kacang-kacangan. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peran penting mineral di dalam tubuh. Nah, fungsi mineral secara umum kita akan bahas di sini, nanti juga bakal kita jelaskan juga per mineralnya gitu. Ada makro dan mikro, nanti kita jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah komponen penting senyawa dalam tubuh sebagai penyusun struktur tulang dan gigi. Itu adalah kalsium dan fosfor. Nanti kita bahas ya untuk kalsium dan fosfor di slide selanjutnya. Kemudian ada kofaktor atau metaloenzim dalam reaksi biologis gitu. Nah, mineral ini akan berkaitan dengan enzim tertentu dan mengaktifkan enzim yang bersangkutan gitu, sehingga sebagai reaksi biologis dalam tubuh dapat terus berlangsung. Selain itu, mineral berkaitan dengan komponen protein dan mempengaruhi aktivitas protein yang bersangkutan, yakni peran besi sebagai bagian dari hemoglobin pada sel darah merah. Kemudian selanjutnya adalah fasilitator penyerapan dan transport zat gizi gitu. Nah, penyerapan dan transport beberapa zat gizi sangat bergantung pada beberapa mineral. Contohnya adalah sodium gitu yang berperan penting dalam penyerapan karbohidrat, dan kalsium yang memfasilitasi penyerapan vitamin B12. Selanjutnya adalah menjaga keseimbangan asam basa tubuh dan cairan tubuh. Jadi mineral dalam bentuk ion itu mempunyai pengaruh besar terhadap perpindahan cairan tubuh baik dari luar sel maupun intersel ke pembuluh darah.
Nah, mekanisme ini secara keseluruhan turut serta mengontrol keseimbangan cairan di seluruh tubuh sehingga proses metabolismenya dapat terus berlangsung. Kemudian selanjutnya adalah penghantar impuls saraf. Maksudnya apa sih? Gitu kan. Jadi untuk prinsip mekanisme ini itu adalah perpindahan ion mineral antar sel saraf di sepanjang serabut saraf. Mineral yang berperan terutama adalah ada natrium dan juga kalium yang bekerja menghantarkan impuls saraf antar membran sel serta kalsium itu juga akan merangsang ke seluruh saraf untuk mengeluarkan molekul neurotransmitter gitu. Jadi mengikatnya dan mengantarkan ke sel saraf yang lain. Kemudian selanjutnya adalah regulasi kontraksi otot gitu, yakni mineral yang terdapat dari antara sel yang berperan dalam aktivitas otot. Kontraksi otot memerlukan ion kalsium gitu, kalsium dalam jumlah yang cukup, sedangkan reaksi relaksasi otot itu dapat berlangsung normal berkat aktivitas ion natrium, kalium, dan magnesium seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi mineral dan efek fungsionalnya. Kita bahas satu-satu. Nah, ini klasifikasi mineral berdasarkan jenisnya itu ada dua, yaitu mineral anorganik dan organik. Nah, untuk mineral organik itu adalah mineral yang dibutuhkan serta berguna bagi tubuh. Dapat kita peroleh melalui makanan yang kita konsumsi setiap hari seperti nasi, ayam, ikan, telur, sayur-sayuran, serta buah-buahan ataupun vitamin tambahan. Kemudian kalau mineral organiknya itu mineral yang dibutuhkan serta tidak berguna bagi tubuh kita. Contohnya adalah timbal hitam, iron oksida, kemudian merkuri, arsenik, aluminium, atau bahan-bahan kimia hasil dari resapan tanah dan lainnya. Oke, kita masuk ke klasifikasi mineral berdasarkan bentuknya. Di sini mineral terbagi atas dua, di mana ada mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro adalah mineral yang kebutuhannya lebih dari 100 mg per hari. Yang termasuk mineral makro adalah natrium, magnesium, kalium, kalsium, fosfor, klor, dan sulfur. Kemudian mineral mikro. Mineral mikro adalah kelompok mineral yang kebutuhannya kurang dari 100 mg per hari. Yang termasuk ke dalam mineral mikro adalah besi, seng, tembaga, fluor, iodium, dan selenium. Di sini untuk penjelasan mineral makro akan dijelaskan oleh rekan saya Mega. Kemudian untuk mineral mikro akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ini ya, masuk kita pembahasan ke mineral makro. Nah, salah satunya adalah yang pertama natrium atau Na. Natrium merupakan kation ion plus utama dalam cairan ekstraseluler. Banyak terdapat di cairan saluran cerna, cairan empedu, dan pankreas. Sumber utamanya adalah garam dapur atau NaCl. Absorpsi natrium yaitu dari dalam usus halus dibawa ke ginjal untuk disaring ke darah. Nah, jadi jika kita kelebihan mengonsumsi natrium di dalam tubuh, itu dapat dikeluarkan melalui urin atau kemih kita gitu. Kemudian, apa sih fungsi natrium itu? Jadi untuk fungsi natrium itu yaitu untuk menjaga keseimbangan cairan, kemudian mengatur tekanan osmosis, menjaga keseimbangan asam basa, kemudian berperan dalam transmisi saraf dan kontraksi otot, kemudian berperan dalam absorpsi glukosa dan alat angkut zat gigi. Wah, banyak sekali ya tadi ya sudah dijelaskan di slide sebelumnya gitu. Nah, kemudian menurut Permenkes nomor 28 tahun 2019, angka kecukupan mineral yang tepat untuk laki-laki berumur 19 sampai 29 tahun pada natrium itu adalah 1.500 mg per hari, sedangkan untuk perempuannya adalah 1.600 mg per hari. Nah, akibat kekurangan natrium berarti tidak mencukupi ya, misalnya kita kan umurnya sekitaran ini ya 19 sampai 29, berarti anggap aja perempuan. Nah, ternyata dia mengonsumsi natriumnya cuman 800 mg per hari. Itu kan bisa menyebabkan kekurangan natrium. Nah, itu akan memunculkan seperti kejang, apatis, dan nafsu makan yang turun serta
hiponatremia gitu. Sedangkan akibat kelebihan mengkonsumsi natrium, misalnya kita mengkonsumsi natriumnya 200 atau 300 mg per hari gitu kan, maka akan menyebabkan keracunan dan juga hipertensi. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengatasi kekurangan natrium? Salah satunya adalah mengurangi asupan cairan, kemudian menyesuaikan dosis obat diuretik, kemudian mengonsumsi obat untuk meredakan gejala kekurangan natrium, kemudian mengatasi kondisi pemicu kekurangan natrium dan mendapatkan larutan natrium melalui infus. Sedangkan untuk cara mengatasi kelebihan mengkonsumsi natrium adalah dengan minum air dengan cukup, kemudian makan makanan yang mengandung air, kemudian tambah asupan natriumnya, natrium, kemudian banyak bergerak dan hindari makanan yang mengandung tinggi garam gitu. Mohon maaf, tetap ya, tambah asupan kalium, bukan natrium. Aduh, mohon maaf. Tambah asupan kalium, kemudian banyak bergerak dan hindari makanan yang mengandung tinggi garam gitu. Jadi yang natriumnya jangan boleh, karena ini kan mengatasi kelebihan. Kalau kita nambah natrium ya makin overdosis dong ya kan. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya adalah magnesium. Nah, magnesium ini merupakan salah satu bagian klorofil daun. Magnesium dalam tulang itu lebih banyak, merupakan cadangan dan siap dikeluarkan bila bagian tubuh lain membutuhkan gitu. Jadi di tubuh kita disimpannya di tulang. Nah, kemudian magnesium ini diabsorpsi di usus halus dengan alat angkut aktif dan secara difusi pasif. Nah, sumber mineral magnesium itu ada pada sayuran hijau, kemudian serealia, biji-bijian, kacang-kacangan, daging, kemudian ada susu coklat, ya itu mengandung magnesium. Nah, fungsinya sendiri apa sih? Fungsinya itu sebagai katalisator reaksi biologi seperti metabolisme karbohidrat, lemak, protein, dan energi. Kemudian ada transmisi saraf, kemudian kontraksi otot, mengendorkan otot, melemaskan otot, kemudian pembekuan darah atau mencegah penggumpalan darah dan mencegah kerusakan gigi gitu. Bahaya sekali ya teman-teman, tiba-tiba di tubuh kita terjadi penggumpalan darah. Jadi kita benar-benar harus mengonsumsi magnesium gitu sesuai dengan anjurannya gitu. Jadi menurut Permenkes tahun 2019 nomor 28 itu angka kecukupan mineral yang tepat untuk laki-laki umur 19 sampai 29 pada magnesium itu adalah 360 mg per hari gitu. Sedangkan untuk perempuan 330 mg per hari. Oke, selanjutnya. Nah, akibat kekurangan mengkonsumsi magnesium pada makanan, itu tuh jarang terjadi. Tapi bila terjadi kekurangan gejala yang muncul, itu akan seperti nafsu makan kurang, kemudian kecemasan, kemudian osteoporosis, kedutan, dan kram otot. Teman-teman mungkin sering sekali ya kayak kedutan di mata gitu kan, kedut-kedut gitu kan. Kemudian gangguan sistem saraf, kemudian gangguan dalam pertumbuhan, kejang, koma, dan gagal jantung. Mungkin teman-teman yang ngerasain kedutan, siapa tahu Anda kekurangan magnesium. Nah, untuk cara mengatasi kekurangan magnesium nih, apa? Yang pertama adalah pasti mengonsumsi makanan yang mengandung magnesium gitu. Kemudian mengonsumsi suplemen magnesium, banyak sekali ya suplemen di apotek tinggal dicari gitu, suplemen magnesium gitu. Kemudian ada pemberian magnesium melalui infus, kemudian dan berhenti minum alkohol gitu. Tapi seperti anak UIN tidak ada yang minum alkohol, insya Allah tidak ada. Jadi mungkin terhindari gitu dari kekurangan magnesium. Kemudian kelebihan kadar magnesium. Nah, kelebihannya di dalam darah itu kan bisa menyebabkan hipermagnesemia gitu. Ada beberapa gejala yang bisa muncul sebagai tanda penyakit ini, mulai dari lesu, diare, wajah memerah, pusing, mual, muntah, hingga kehilangan kesadaran alias pingsan. Wah, sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Selain itu, penyakit ini juga menyebabkan pengidapnya tidak bisa buang air kecil, kemudian otot lemah atau lumpuh,
penurunan refleks tubuh, tekanan darah rendah, gangguan irama jantung, hingga kesulitan bernapas. Sangat mengerikan ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita kelebihan gitu kadar magnesiumnya. Terus bagaimana sih cara mengatasi kadar magnesium yang tinggi? Yaitu dengan menggunakan obat diuretik yang membantu merangsang dan mempercepat pengeluaran urin kita, karena tadi kan salah satunya tidak bisa buang air kecil. Kemudian memberikan asupan mineral kalsium melalui suntikan langsung ke pembuluh darah untuk mengurangi gejala. Upaya ini bisa mengatasi detak jantung yang tadi yang tidak teratur gitu kan. Kemudian gangguan pernapasan, tekanan darah rendah, dan masalah saraf itu bisa diatasi seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke kalsium. Mohon maaf teman-teman, salpok kalium. Nah, kemudian kalium. Nah, kation dalam selnya itu diabsorpsi di usus halus. Kemudian ekskresinya itu melalui urin lagi, kemudian melalui fases juga, dan keringat. Nah, apa sih fungsi kalium ini? Fungsinya adalah untuk memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit, kemudian memelihara keseimbangan asam basa, berperan dalam transmisi saraf dan relaksasi otot, kemudian ada katalisator reaksi biologi, dan berperan dalam pertumbuhan sel gitu. Sumber kalium itu ada buah, sayur, dan kacang-kacangan. Nah, rata-rata seperti itu ya teman-teman. Intinya jika kita makan karbohidrat, udah ada sayurnya, udah ada buahnya gitu. Kemudian ada makan kacang-kacangan juga bisa gitu kan. Kacang almond, kemudian kalau nggak mampu beli, kita pakai kacang itu aja ya, kacang biasanya kacang tanah juga bisa kan, udah termasuk kacang-kacangan gitu kan. Kemudian jadi lanjut ke topik. Jadi menurut Permenkes nomor 28 tahun 2019, angka kecukupan mineral yang tepat untuk laki-laki pada perempuan itu berumur 19 sampai 29 tahun itu pada kalium adalah 4.700 mg per hari gitu. Kemudian itu perempuan dan laki-laki ya, itu sama 4.700. Apa sih akibat kekurangannya? Itu menyebabkan tubuh menjadi lemas, lesu, kehilangan nafsu makan, kemudian lumpuh, mengigau, dan konstipasi gitu. Kemudian bagaimana cara mengatasinya gitu biar kita terhindar dari penyakit-penyakit ini gitu. Itu cara mengatasinya adalah mengembalikan kadar kalium. Nah, itu. Dan memantau kadar kalium gitu. Jadi benar-benar mengatasi gitu. Penyebab kekurangan kalium kita tuh di mana gitu. Apakah kekurangan mineral kalium ini pasti dibutuhkan suplemen gitu. Kita bisa mencari suplemen gitu. Terus kita pasti makan sumber yang mengandung banyak kalium tadi seperti buah, sayur, dan kacang-kacangan gitu. Terus akibat kelebihan mengkonsumsi kalium itu adalah hiperkalemia yang berpotensi menyebabkan gagal jantung dan gangguan fungsi ginjal. Untuk cara mengatasinya adalah dengan mengkonsumsi makanan rendah kalium, minum banyak air putih untuk mencegah dehidrasi, menghentikan konsumsi obat yang meningkatkan risiko hiperkalemia, kemudian infus insulin dan glukosa untuk menarik kalium kembali ke dalam sel tubuh, kemudian infus kalsium untuk melindungi jantung dan otot, kemudian infus sodium bikarbonat untuk melawan kondisi osidosis dan menarik kalium kembali ke dalam sel tubuh. Kemudian ada hemodialisis atau cuci darah untuk menyaring dan membuang kalium yang berlebih dari dalam darah. Kemudian bisa menggunakan obat-obatan seperti diuretik, albuterol, kalsium glukonat, epinefrine, dan resin. Tapi untuk menurunkan kadar kalium dalam tubuh atau meringankan gejala muncul, akan tetapi harus konsultasi dulu ya teman-teman ke dokter, jangan langsung beli di apotek, nanti overdosis, nanti takutnya saya yang disalahkan. Jadi bisa konsultasi dulu ke dokter gitu. Apakah benar Anda kelebihan natrium ataukah bukan gitu ya teman-teman, nanti bisa konsultasinya langsung ke dokter. Lanjut adalah kalsium. Nah, kalsium ini merupakan mineral yang paling banyak di dalam tubuh.
99% terdapat dalam jaringan keras, itu tulang dan gigi. Ya, seperti kita ketahui, pembentuk tulang dan gigi kita adalah kalsium, dan kita biasanya waktu kecil paling sering dikasih minum susu gitu kan, yang mengandung banyak kalsium gitu untuk memperkuat tulang dan juga gigi kita gitu. Kemudian kemampuan absorpsi pria itu lebih besar daripada wanita. Absorpsi terjadi di bagian atas usus halus dan dikeluarkan melalui fases gitu. Kemudian untuk fungsi kalsiumnya itu adalah untuk membentuk tulang dan gigi, untuk pembekuan darah, katalisator, kontraksi otot. Makanan yang merupakan sumber dari kalsium adalah makanan yang berasal dari susu dan hasil olahan. Kemudian ada ikan salmon. Wah, mungkin ikan salmon terlalu mahal ya bagi kita. Ya udah nggak apa-apa, mungkin makan ikan yang mengandung kalsium yang lain gitu. Kemudian ada serelia, kemudian ada kacang-kacangan, telur, dan sayuran berdaun hijau gelap. Itu pasti insya Allah mengandung kalsium. Nah, pada usia 1 sampai 3 tahun itu kalsium yang dibutuhkan adalah 700 mg per hari. Kemudian usia 4 sampai 8 tahun itu 1000 mg per hari. Kemudian usia 9 sampai 18 tahun itu 1300 mg per hari. Jadi menurut Permenkes nomor 28 tahun 2019 sendiri, untuk laki-laki dan perempuan berumur 19 sampai 29 itu adalah 1000 mg per hari. Saya tidak tahu ya, ini mengambil di 2 jurnal gitu. Dimana di sini pada usia 9 sampai 18 1300, akan tetapi umur 19 sampai 29 itu menjadi 1000 mg per hari gitu. Ini ada dari Permenkes dan dari jurnal ya, teman-teman. Nah, kemudian akibat kekurangan kalsium pada masa pertumbuhan itu dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan seperti tulang bengkok, kemudian rapuh tulangnya gitu kan. Teman-teman bisa lihat sendiri kan kalau udah memasuki masa-masa tua gitu kan, banyak orang yang mengalami osteoporosis atau kerapuhan tulang gitu. Makanya banyak nenek-nenek gitu kan, terus kakek-kakek yang diwajibkan minum susu gitu untuk menambah kalsium. Nggak hanya dari kakek gitu, kita juga yang misalnya dari umur 20 ke atas juga kalau bisa mengkonsumsi susu lah gitu biar menambah asupan kalsium kita. Nah, kekurangan kalsium juga dapat menyebabkan osteoporosis tadi, kemudian osteomalacia atau rickettsia pada orang dewasa, dan tetani atau kejang. Untuk cara mengatasi kekurangannya adalah mengkonsumsi brokoli, bayam, keju, dan tahu. Tahu kan murah, teman-teman. Kita biasanya juga kalau makan di warung-warung juga bisa beli masakan yang mengandung tahu gitu kan. Kemudian akibat kelebihan mengonsumsi kalsium dapat menyebabkan konstipasi dan batu ginjal gitu. Umumnya cara mengatasi kelebihan kalsium adalah mengonsumsi obat-obatan khusus yang disarankan langsung oleh dokter gitu. Menghentikan asupan suplemen kalsium dan perbanyak minum air putih. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah fosfor. 85% fosfor dalam tubuh terdapat sebagai kalsium fosfat, yaitu bagian kristal hidroksiapatit. Nah, fosfor dalam tubuh terdapat dalam bandingan 1:2 dengan kalsium gitu. Absorpsi dalam usus halus secara aktif dan difusi pasif. Kadar fosfor dalam darah diatur hormon paratiroid atau kelenjar paratiroid dan oleh hormon kalsitonin. Nah, fungsi fosfor itu pada tubuh adalah untuk klasifikasi tulang dan gigi, yaitu klasifikasi tulang dan gigi diawali dengan pengendapan fosfor pada matriks tulang, kemudian mengatur peralihan energi, kemudian absorpsi dan transportasi zat gizi atau alat angkut fosfolipid gitu. Bagian dari ikatan tubuh esensial DNA dan RNA juga, dan mengatur keseimbangan asam basa. Wow, banyak sekali ya fungsi fosfor di dalam tubuh kita. Kemudian sumber fosfor itu ada daging, ada ayam, ada ikan, ada telur, ada susu, ada olahan, susu dan olahannya gitu kan, kayak keju itu kan udah masuk olahan dari susu, kemudian kacang-kacangan dan hasil olahannya, dan juga serelia.
di mana menurut Permenkes nomor 28 tahun 2019, angka kecakupan mineral pada laki-laki dan perempuan berumur 19 sampai 29 tahun itu adalah 700 mg per hari, gitu teman-teman. Nah, apa sih akibat kekurangan fosfor ini? Nah, akibat kekurangannya adalah kerusakan tulang gitu. Terus bagaimana cara mengatasinya? Dengan mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi fosfat, antara lain ada tuna, ada salmon, ada susu, ada yogurt, ada coklat gitu. Tuna sama salmon mahal, yaudah kita minum susu aja nggak apa-apa. Yang penting kita meminum sesuatu yang mengandung tinggi fosfat. Terus akibat kelebihan fosfor yaitu banyak mengandung kalsium. Jadi, mohon maaf. Akibat kelebihan fosfor yaitu banyak mengikat kalsium. Jadi kan tadi kan perbandingannya 1:2 dengan kalsium. Jika fosfor banyak, maka dia akan banyak mengikat kalsium gitu. Dimana jika kalsium kurang gitu, itu akan menyebabkan kejang seperti yang kita bahas tadi ya gitu. Itu sudah kita bahas, teman-teman bisa lihat lagi kalau pengen lihat di di makalahnya. Kemudian ada hiperfosfatemia, bisa ditanggulangi sendiri di rumah dengan berolahraga. Kemudian mengubah pola makan yang lebih sehat dan membatasi porsi makanan seperti susu, daging mentah, daging merah, daging ayam atau daging unggas lainnya. Ikan, kacang-kacangan dan kuning telur mungkin bakal disarankan jangan terlalu banyak gitu mengonsumsinya karena makanan ini mengandung sumber makanan tinggi protein gitu, banyak mengandung protein yang sangat tinggi gitu. Dimana mengkonsumsi protein terlalu berlebihan akan menyebabkan ginjal bekerja ekstra keras untuk membuang kelebihan limbah yang dihasilkan oleh protein tersebut. Oleh karena itu, jangan terlalu berlebihan mengkonsumsi protein. Nah, dilansir dalam laman Healthline, dokter juga dapat meresepkan obat penurun kadar fosfat dalam darah seperti kalsium asetat dan kalsium bikarbonat lantanum atau fosrenol dan sevalamer hidroklorida atau Renagal. Gitu. Nah, selanjutnya adalah klor. Nah, klor ini adalah anion utama dalam cairan ekstraseluler, tadi kation, sekarang anion ya, di mana konsentrasi tinggi dalam otak dan sumsum tulang belakang, lambung, dan pankreas. Gitu. Kemudian absorpsinya terdapat dalam usus halus, ekskresinya melalui urin dan keringat. Fungsinya apa sih? Yaitu untuk memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit, memelihara suasana asam lambung, memelihara keseimbangan asam basa, membantu mengeluarkan karbon dioksida. Mineral klor itu banyak terdapat dalam garam dapur, sayur, dan juga buah. Nah, faktor yang dapat menyebabkan kelebihan klorida itu hiperkloremia, itu dalam tubuh mengalami gangguan pH darah atau osidosis metabolik atau alkalosis respiratorik. Kemarin udah dibahas sama Mas Riki ya di mata kuliah yang lain. Dan mengonsumsi actazolomide dalam jangka panjang gitu. Sedangkan untuk kekurangan klorida ini itu dinamakan hipokloremia. Itu dapat terjadi karena beberapa faktor. Tadi hiper, ini hipok. Terjadi karena beberapa faktor seperti menderita diare atau muntah berkepanjangan gitu. Kemudian penyakit paru-paru kronis seperti emfisema, menderita gagal jantung, mengalami gangguan pH darah, ada alkalosis dan metabolik tadi, dan mengonsumsi obat pencahar, diuretik dan atau kortikosteroid. Selanjutnya ada sulfur. Banyak sekali ya teman-teman, maklum, sabar ya. Sulfur merupakan bagian dari gizi esensial seperti vitamin, ada biotin, tiamin, kemudian ada asam amino, ada metionin, sistein. Kemudian sulfur terutama terdapat dalam tulang rawan, kulit, rambut, dan kuku. Ekskresi sulfur dikeluarkan melalui urin. Sulfur merupakan elektrolit intraseluler. Kita tidak akan kekurangan sulfur bila
cukup protein. Manfaatnya apa untuk kesehatan tubuh? Yaitu berperan sebagai detoksifikasi. Artinya kandungan sulfur dalam tubuh mampu meningkatkan kemampuan sel-sel tubuh membersihkan racun yang ada dalam tubuh. Sulfur ini juga berperan aktif dalam kesehatan kulit dan rambut. Kalau kolagen dan kreatin yang dihasilkan oleh sulfur akan meningkatkan kekuatan rambut dan mempercepat penyembuhan beberapa penyakit kulit. Gitu mungkin penyakit kulit seperti panu dan kudas karap dan lainnya gitu. Kemudian bermanfaat bagi kesehatan tulang gitu. Kandungan sulfur dalam tubuh dapat meningkatkan kinerja kalsium dalam menghindarkan tubuh dari risiko penyakit degeneratif. Kemudian tadi ya, ternyata udah. Permasalahan kulit seperti panu dan kurap dapat teratasi dengan kandungan sulfur yang cukup dalam tubuh. Jadi teman-teman yang punya panu, yang punya punya kurap, berarti kekurangan sulfur Anda. Sulfur juga dapat berperan sebagai penambah energi gitu. Sulfur membantu proses penyerapan nutrisi dalam tubuh, berperan dalam menghasilkan oksidan untuk menangkal radikal bebas di tubuh. Sulfur dalam tubuh akan mempengaruhi produksi glutathione yang merupakan zat antioksidan penting dalam tubuh. Sulfur berperan penting dalam mengobati gatal-gatal di kulit, mengurangi rasa sakit pada sendi dan meningkatkan kelenturan sendi. Sulfur membantu dalam produksi insulin dalam tubuh. Ketika tubuh cukup sulfur, maka pankreas akan bekerja dengan baik dalam produksi insulin untuk metabolisme tubuh dan mengatur gula darah. Di mana sulfur berperan sebagai anti jamur, anti parasit, dan anti mikroba. Sangat banyak sekali manfaat dari sulfur ini. Nah, kecukupan sulfur sehari-hari itu adalah 0,2 sampai 1,5 gram per hari. Jarang ditemukan orang yang overdosis dengan sulfur dari tumbuhan. Biasanya akan kelebihan kalau menggunakan suplemen. Kelebihan sulfur bisa terjadi ketika mengonsumsi asam amino secara berlebihan yang akan memicu penyakit kronis yang berkaitan dengan penuaan, seperti terjadinya penghambatan penuaan. Kemudian akibat kekurangan sulfur bagi kesehatan tubuh yaitu mengganggu proses sintesis protein dalam tubuh sehingga proses metabolisme menjadi tidak maksimal, menyebabkan terjadinya kerusakan sel karena sulfur berperan dalam produksi glutathione. Tubuh menjadi kekurangan antioksidan dan dampaknya adalah tubuh mudah mengalami kerusakan sel, mudah mengalami nyeri sendi, tubuh menjadi cepat lelah dan tidak bertenaga. Terjadi kerapuhan kuku dan rambut, mungkin teman-teman yang mengalami kerapuhan pada kuku, rambutnya mungkin ya mengalami kerapuhan, dipegang langsung kayak patah gitu ya, mungkin bisa jadi karena kekurangan sulfur. Kemudian menimbulkan permasalahan tulang seperti artritis, meningkatkan risiko terjadinya permasalahan kulit seperti ruang hingga eksim atopik, mempercepat penuaan kulit, tubuh menjadi rentan terhadap alergi karena kandungan sulfur dalam tubuh dapat mengurangi gejala alergi yang timbul, baik alergi makanan, inhalasi, kontak, maupun lainnya. Kemudian proses pencernaan lemak menjadi terganggu, produksi insulin dalam tubuh menjadi terganggu sehingga menimbulkan permasalahan gula darah, rentan terkena gejala varises dan sirkulasi darah juga menjadi kurang lancar, tubuh rentan terhadap penyakit degeneratif. Banyak sekali ya teman-teman gitu kan timbulnya kekurangan dari sulfur ini, penyakit kita jika kekurangan sangat banyak sekali. Nah, dalam kekurangan sulfur kita dapat memakan makanan yang banyak mengandung sulfur seperti bawang-bawangan, kemudian ada biji-bijian seperti jagung, kemudian ada sayuran, ada brokoli, kemudian ada buah-buahan seperti apel, mangga. Kemudian seperti kita ketahui, sulfur itu akan mudah hilang ketika diproses selama memasak. Misalnya brokoli kubusnya dimasaknya terlalu lama banget gitu. Itu bisa menghilangkan mineral sulfurnya. Tidak hanya sulfur aja, mineral-mineral lain yang tadi saya sebutkan juga jika cara memasaknya salah gitu kan, itu bisa menyebabkan hilangnya mineral di dalam makanan tersebut gitu. Jadi jika mau jumlah sulfur yang maksimal dari tubuh tersebut, maka disarankan dikonsumsinya secara mentah saja gitu. Misalnya kayak kembang kol gitu kan, bisa dimakan gitu, kayak selada kan bisa kita kita makan secara mentah gitu. Kita jadikan lalapan gitu kan sama sambal gitu. Kemudian tidak hanya makanan, ada juga penggunaan luas seperti mandi di air hangat yang mengandung belerang gitu. Teman-teman mungkin udah sering dengar pemandian belerang, tapi terutama saya belum pernah mencoba sama sekali air hangat yang mengandung belerang itu seperti apa, jadi belum pernah merasakan. Mungkin teman-teman
yang pernah merasakan bisa share pengalamannya gitu di grup kelas nanti, dimana ternyata tuh mandi di air hangat mengandung belerang itu sangat baik itu gitu untuk perawatan dari luar. Namun perlu berhati-hati dalam hal keamanan dan lingkungan tersebut karena bila kadar belerangnya terlalu tinggi maka dapat menjadi beracun dan merusak sistem saraf tubuh kita gitu sehingga banyak yang sampai hilang kesadaran. Nah, kalau kita menyadari ya teman-teman dari yang saya sebutkan tadi banyak sekali mineral makronya, kebutuhan nutrisi kita itu sangat kompleks dan spesifik yang sering membuat kita sendiri bingung bagaimana sih harus mencukupinya supaya kita itu tetap sehat, tidak kekurangan dan juga tidak kelebihan gitu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan memenuhi segala keperluan kita jika kita bertawakal kepadanya. Hal ini berdasarkan dari firman Allah di Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Nah, artinya apa sih teman-teman? Artinya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Gitu. Keperluan di sininya kita garis besari gitu untuk keperluan tubuh kita akan kandungan mineral-mineral dalam tubuh kita gitu. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Seperti itu teman-teman semua. Oke, masuk ke bagian yang kedua ya, terkait mineral berdasarkan bentuknya itu mineral mikro. Nah, yang pertama adalah zat besi atau Fe. Zat besi adalah mineral mikro yang paling banyak terdapat dalam tubuh dengan absorpsi terutama di bagian atas usus halus dengan alat angkut protein berupa transferin dan ferritin. Besi dalam makanan terdapat dalam dua bentuk, yaitu besi hem terdapat dalam makanan hewani dan besi non-hem yang terdapat dalam makanan nabati. Zat besi mempunyai fungsi yang penting dalam tubuh. Zat besi merupakan carrier O2 ke jaringan dari paru-paru oleh hemoglobin sel darah merah sebagai media transport elektron dalam sel, dan zat besi juga sebagai bagian penting dari sistem enzim dalam berbagai jaringan. Zat besi juga berperan dalam kemampuan belajar, dan enzim mengandung besi dapat melarutkan obat-obatan yang tidak larut dalam air. Sumber besi bisa dari hewani seperti daging ayam, ikan, dan telur. Dari nabati bisa didapatkan pada serealia, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan buah pisang. Kekurangan zat besi pada tubuh bisa menyebabkan anemia, kemampuan belajar menurun, bahkan produktivitas kerja rendah. Kelebihan zat besi bisa menyebabkan muntah, diare, denyut jantung meningkat, sakit kepala, menggigau, dan pingsan. Cara mencegah harga terindah dari kelebihan zat besi adalah tubuh seperti menghindari suplemen atau multivitamin yang mengandung zat besi. Menghindari kelebihan suplemen vitamin C karena dapat meningkatkan penyerapan zat besi dan mengurangi minuman beralkohol. Adapun cara dalam mencegah kekurangan zat besi dengan meningkatkan asupan makanan yang kaya zat besi seperti hati ayam, daging merah, dan bayam. Mengonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin C dapat membantu penyerapan zat besi, dan mengkonsumsi suplemen zat besi dapat membentuk tablet secara rutin 2-3 kali dalam sehari. Oke, masuk ke mineral mikro yang kedua, itu adalah seng. Seng memiliki peran penting untuk pertumbuhan normal. Jaringan yang banyak mengandung seng diantaranya bagian mata, kelenjar prostat, spermatozoa, kulit, rambut, dan kuku. Fungsi seng sendiri diantaranya yang pertama berperan dalam metabolisme karbohidrat, protein, lipid. Yang kedua, pemeliharaan keseimbangan asam dan basa. Yang ketiga, sintesa DNA, RNA, kolagen. Yang keempat, pengembangan fungsi reproduksi laki-laki dan pembentukan sperma. Dan yang kelima, berperan dalam berfungsi kekebalan. Seng dapat ditemukan dalam sumber hewani seperti daging, hati, kerang, dan telur. Pada nabati bisa ditemukan pada serealia dan kacang-kacangan. Apabila kekurangan seng, tubuh akan mengalami gangguan pertumbuhan dan kematangan seksual, pencernaan terganggu, gangguan fungsi kekebalan, dan fungsi otak. Jika seng dalam tubuh berlebih, maka akan mempercepat aterosklerosis, mempengaruhi metabolisme kolesterol, muntah, diare atau demam, lelah, anemia, bahkan gangguan reproduksi. Saat tubuh kelebihan mineral seng, dalam tubuh dapat dilakukan pertolongan dengan minum segelas susu terlebih dahulu untuk meredakan gejalanya. Hal ini karena jumlah kalsium dan fosfor yang tinggi pada susu dapat membantu menghambat penyerapan zinc di saluran pencernaan. Lalu
dikeluarkan melalui urin. Jika terjadi gejala kekurangan zinc, perubahan pola makan adalah hal pertama yang bisa dilakukan. Pertimbangan untuk makanan lebih banyak makan yang mengandung zinc seperti daging merah, daging unggas, biji-bijian, tiram, oatmeal, dan susu. Masuk ke mineral mikro yang ketiga yaitu tembaga atau Nah, tembaga adalah sebagian kecil terjadi di lambung, sebagian besar di usus halus bagian atas dengan alat angkut protein pengikat tembaga metallothionin yang berfungsi dalam absorpsi CN dan CD. Fungsi tembaga dalam tubuh yakni mencegah anemia dengan cara membantu absorpsi Fe, merangsang sintesis hemoglobin, melepas besi dan ferritin dalam hati, dan juga berperan dalam oksidasi besi ferro menjadi ferri. Makanan yang kaya tembaga seperti tiram, kerang, hati, ginjal, kacang-kacangan, unggas, biji-bijian, serealia, dan coklat. Apabila tubuh kekurangan tembaga, yaitu mengganggu pertumbuhan metabolisme, anemia, osteoporosis, gangguan fungsi kekebalan. Jika kelebihan mengakibatkan tubuh melakukan pemupukan CU di hati, menyebabkan sirosis hati, dan menimbulkan muntah dan diare. Cara mengatasi agar tubuh tidak kelebihan mineral tembaga yaitu dengan mengatur pola makan dan mengurangi mengkonsumsi kerang, hati sapi, kacang-kacangan, sayuran hijau, gandum utuh, dark chocolate, dan kuaci secara berlebihan. Satu, kekurangan tembaga bisa diatasi dengan menghindari defisiensi tembaga dengan mendapatkan nutrisi penting itu melalui diet dan mengonsumsi makanan yang kaya akan tembaga. Kemudian mineral yang keempat itu ada fluor. Nah, fluor memiliki fungsi dalam mineralisasi tulang untuk mencegah osteoporosis dan pengerasan inel pada gigi. Mineral fluor dapat ditemukan dalam air minum. Akibat bila tubuh kelebihan fluor, yaitu timbul gejala fluorosis dengan perubahan warna gigi menjadi kekuningan, mules, diare, gatal, muntah. Nah, sedangkan bila kekurangan akan menyebabkan kerusakan gigi atau karies gigi dan tulang keropos. Cara mengatasi tubuh saat kelebihan mineral fluor adalah dengan membatasi mengkonsumsi kafein, menghindari kandungan fluor dalam makanan dan minuman, dan mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C. Jika tubuh mengalami kekurangan fluor, maka dapat dilakukan dengan cukup dengan banyak minum air putih dan makan makanan yang bergizi seimbang, seperti mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta makanan berprotein, termasuk daging tanpa lemak, unggas, telur, makanan laut, dan kacang-kacangan. Kemudian mineral mikro yang selanjutnya adalah iodium. Iodium adalah mineral yang sebagian besar iodium ada di laut. Fungsi iodium bagi tubuh sendiri yaitu berperan dalam perubahan karoten menjadi bentuk aktif vitamin A, sintesis protein dan kolesterol darah, dan absorpsi karbohidrat dari saluran cerna. Banyak ditemukan pada makanan laut seperti ikan, udang, kerang, ganggang laut. Nah, bila kekurangan iodium bisa menyebabkan penyakit gondok, malas, lamban, kelenjar tiroid membesar, gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin. Kemampuan belajar menjadi rendah, kelebihan konsumsi makanan yang mengandung iodium bisa menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid. Cara mengatasi bila mengalami kekurangan dan kelebihan iodium adalah dalam tubuh, yaitu dengan mengubah pola makan agar asupan mineral ini lebih memadai. Bila kekurangan, berikut contoh sumber makanan yang tinggi iodium meliputi ikan seperti tuna, rumput laut, udang-udangan, susu, dan produk olahannya seperti keju dan yogurt. Kemudian masuk ke contoh mineral mikro yang selanjutnya itulah selenium. Nah, selenium merupakan mineral yang terdapat dalam selenomethionin dan selenocysteine. Fungsi mineral selenium pada tubuh bagian dari enzim glutathione peroksidase yang berperan sebagai katalisator dalam pemecahan peroksida sehingga menjadi non-toksik. Bekerja sama dengan vitamin E sebagai antioksidan di mana Se mencegah terjadinya radikal bebas dengan menurunkan konsentrasi peroksida dalam sel, mencegah kanker dan penyakit degeneratif. Terdapat dalam bahan makanan laut, hati, ginjal, daging unggas, serealia, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Bila tubuh kekurangan Se, maka bisa terkena penyakit Crescentiaceae yang menyebabkan kardiomyopati. Kelebihan Se pada tubuh dapat menyebabkan muntah, diare, rontok, dan kuku rontok.
Cara mengatasi tubuh yang mengalami kelebihan atau kekurangan selenium sesuai dengan Permenkes nomor 28 tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi (AKG), kebutuhan selenium laki-laki dewasa adalah 30 mg per hari dan perempuan dewasa adalah 24 mg per hari. Dengan begitu kita perlu mengatur pola makan agar kita lebih teratur lagi. Lanjut ke sub pembahasan keempat, yaitu manfaat mineral makro pada ternak. Tadi kita sudah menjelaskan manfaat penjelasan tentang mineral makro ya, ada banyak sekali. Nah, sekarang kita cari beberapa referensi manfaat mineral makro pada ternak. Mohon maaf, ini dapatnya ternak, jadinya tidak apa-apa ya teman, karena untuk yang manusia saya kemarin agak kesusahan untuk mencari manfaat mineral makro pada manusia gitu, yang diteliti secara langsung, adanya cuman pada ternak gitu. Untuk manfaat mineral makro pada manusia udah saya jelaskan ya tadi di slide sebelumnya. Nah, masuk. Jadi untuk judulnya itu adalah pengaruh penambahan mineral makro dalam ransum. Ransum itu makanan ternak ya, terhadap pertumbuhan berat badan dan efisiensi ransum pada kambing kacang gitu. Jadi jurnalnya dari Stok Peternakan, volume dan halamannya ada volume 4, nomor 1, halaman 9-17. Tahun diterbitnya judul jurnal ini adalah, jurnalnya itu adalah tahun 2022, wah baru sekali. Dan saya lihat itu juga terbitnya itu pada bulan Februari, sedangkan ini baru Maret April ya, masuk ke bulan April gitu. Jadi benar-benar baru sekali ya teman-teman terupdate-nya gitu. Penulisnya itu ada Yurma Metri dan Reni Elmiati. Nah, jadi pada penelitian pengaruh penambahan mineral makro dalam ransum terhadap pertambahan berat badan dan efisiensi ransum pada kambing kacang menunjukkan pengaruh yang positif gitu. Penambahan mineral makro pada ransum itu disebabkan kenapa? Karena kambing atau ternak lainnya itu tidak dapat membuat mineral di dalam tubuhnya. Karena itu harus didapatkan dari ransum yang dikonsumsinya gitu. Selain itu, hijauan pakan ternak yang tumbuh di daerah tropis pada umumnya memiliki kandungan mineral yang rendah sehingga sering terjadi defisiensi mineral dalam ransum ternak. Kemudian ketidakseimbangan mineral dalam tanah dan hijauan sering terjadi menyebabkan rendahnya produksi dan masalah-masalah reproduksi pada ternak di daerah tropis gitu. Karena kekurangan mineral makro ini ternyata membuat hewan ternak seperti kambing kacang ini tuh produksinya rendah gitu. Karena apa? Karena misalnya ini rontok bulu, penyakit atau kerusakan kulit, keguguran bukan karena penyakit gitu. Ternaknya hamil tapi keguguran gitu. Kemudian infeksi, ada diare, kekurangan butir-butir darah merah, hilang nafsu makan, pertumbuhan tulang dan gigi tidak normal, kemudian kesuburan rendah dan pika adalah tanda-tanda akan kekurangan mineral gitu pada ternak. Sehingga dilakukanlah penelitian yang tujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan mineral makro dalam ransum terhadap pertambahan berat badan dan efisiensi ransum pada kambing kacang. Nah, rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok yang terdiri dari 4 perlakuan dan 5 kelompok sebagai ulangan. Perlakuan yang diberikan adalah A, itu ada hijauan dan konsentrat, ini kontrolnya ya, tidak diberikan mineral tambahan. Kemudian ada yang B, ada hijauan, kemudian ada konsentrat plus mineral kalsium dan fosfor gitu. Kemudian yang C, yaitu ada hijauan plus konsentrat ditambah kalsium, mineral kalsium, fosfor, dan magnesium. Dan yang D itu ada hijauan plus konsentrat ditambah juga kalsium, ditambah fosfat dan juga ditambah sulfur ya atau belerang. Nah, teman-teman semua, hasil yang diperoleh gitu dari jurnalnya, rata-rata pertambahan bobot badan per hari ternak kambing yang diberi suplementasi mineral kalsium dan fosfor itu pada yang B ya, itu cuman bertambah 72,23 gram per ekor per hari, ini rata-ratanya ya teman-teman. Kemudian ternak kambing yang diberi suplementasi mineral kalsium, fosfor, dan magnesium itu 73,33 gram per ekor
per hari, rendah ya teman-teman, B ke C gitu. Jadi ini rata-ratanya ya teman-teman, karena di jurnalnya itu banyak sekali perlakuan, yaitu kambingnya aja sekitar ada 12 kambing kalau tidak salah. Kemudian, mohon maaf, katanya berbelit-belit. Kemudian yang D, yang tambahan kalsium, fosfat, dan sulfur atau belerang itu adalah 82,72 gram per ekor per hari gitu. Sedangkan ternak yang terdapat perlakuan kontrol hanya naik sebesar 56,15 gram per ekor per hari. Jadi pertambahan bobot badan terendah terdapat pada perlakuan A, yaitu kontrolnya, dan tertinggi pada perlakuan D dengan mineral, kalsium, fosfor, dan belerang atau sulfat gitu. Nah, kenapa? Karena mineral kalsium itu berpengaruh pada sintesis dan stabilitas struktur dinding sel gitu. Kemudian mineral fosfor penting dalam fermentasi karbohidrat dan merupakan bagian dari nukleotida dan koenzim. Sedangkan magnesiumnya itu dibutuhkan untuk berfungsinya enzim-enzim metabolisme. Akan tetapi untuk yang fosfor ini gitu kan, fosfor itu berfungsi untuk fermentasi karbohidrat gitu kan dari nukleotida dan koenzim. Nah, kemudian yang sulfurnya, ini kan pembedanya sulfurnya atau belerangnya. Kok yang Mg lebih rendah gitu daripada yang belerang gitu. Dimana diketahui ternyata untuk yang belerang ini sulfur itu kan merupakan salah satu unsur yang penting gitu. Ini terlibat terutama pada kebutuhan akan sulfur dan perannya di dalam kehidupan ternak. Begitu pula sulfur terikat pada asam amino esensial seperti metionin dan terikat pada semua hormon dan berada pada semua sel ternak. Untuk itu, ternak itu perlu mendapatkan asam amino esensial yang mengandung sulfur. Kemudian penambahan mineral sulfur dalam ransum dapat memperbaiki pertambahan bobot badan harian ternak kambing. Selain sebagai mineral yang sangat dibutuhkan ternak, sulfur secara tidak langsung itu memiliki pengaruh positif pada pencernaan fermentatif di dalam rumen itu kan, di dalam makanan kambing itu, di mana penambahan sulfur dapat meningkatkan laju pertumbuhan mikroba rumen sehingga meningkatkan produk fermentasi dan pasokan nutrisi untuk ternak. Jadi dapat disimpulkan bahwa klasifikasi mineral makro berupa kalsium, fosfor, magnesium, dan sulfur itu sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam bahan pangan, terutama pada penelitian ini yang membuat berat badan kambing kacang bertambah dengan signifikan. Seperti itu, teman-teman. Oke, masuk ke bagian yang kelima, yaitu pengaruh proses kimia dan fisika pada kandungan mineral dalam makanan. Nah, sebelum masuk ke situ, pernah nggak sih kalian melihat cara pengolahan makanan seperti di bawah ini? Dan menurut kalian apakah ada perbedaan rasa? Yang dimana di gambar pertama itu ada ikan goreng, yang gambar kedua itu ada ikan bakar. Yang dimana ikan goreng adalah pengolahan dengan memasak ikan menggunakan minyak goreng, sedangkan ikan bakar adalah pengolahan dengan membakar ikan dengan bantuan panas. Nah, apakah ada perbedaan rasa? Tentu ada ya, karena pasti dari cara pengolahannya aja berbeda. Yang satu menggunakan minyak goreng, yang satu menggunakan metode asap pada arang. Nah, di sini pengolahan makanan secara fisik dan kimia. Di sini ada 3, yaitu pertama proses termal, ada proses non termal dan proses kimia. Di mana proses termal adalah proses pengolahan menggunakan suhu tinggi, menggunakan proses pemanasan dengan berbagai macam suhu dan waktu. Beberapa jenis proses pemanasan yang sering digunakan dan diterapkan dalam proses pengalengan pangan, yaitu proses Benser, sterilisasi, pasteurisasi, dan juga hot filling. Kemudian proses non-termal ialah suatu sistem pengolahan bahan pangan tanpa menggunakan energi panas untuk memperkecil dan kerusakan bahan pangan akibat mikroorganisme. Beberapa teknologi non-termal meliputi teknologi high pressure processing atau HPP, cold plasma processing, dan ultrasound. Kemudian ada proses kimia, di mana
Pengawetan dengan cara menggunakan bahan-bahan kimia seperti gula pasir, garam dapur, nitrat, nitrit, natrium benzoat, asam propionat, asam sitrat, garam, sulfat, dan lain-lain. Masuk ke proses yang pertama, itulah proses termal. Yang pertama kita bahas ini adalah balancer. Nah, balancer juga dikatakan sebagai proses pemanasan pertama pada bahan pangan dengan menggunakan perlakuan suhu tinggi dalam waktu yang singkat. Kemudian pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan metode suatu proses untuk memanfaatkan pemanasan yang suhunya relatif cukup rendah, yang umum pemanasan dilakukan pada suhu di bawah 100 derajat Celcius. Kemudian ada sterilisasi. Sterilisasi adalah metode sterilisasi proses pemanasan menggunakan suhu di atas 100 derajat Celcius. Pada umumnya dilakukan pada suhu sekitar 121,1 derajat Celcius dengan menggunakan uap air selama waktu tertentu. Kemudian ada hot filling. Hot filling adalah proses pengemasan bahan dalam kondisi panas setelah melakukan proses pasteurisasi ke dalam kemasan steril seperti botol atau gelas jar. Kemudian ditutup rapat atau hermetik, selanjutnya dilakukan didinginkan. Nah, ada notebook di mana efek proses termal pada nilai nutrisi pada saat melakukan proses di atas dapat mengakibatkan kehilangan zat gizi seperti mineral, unsur vitamin, terutama vitamin C, gula, protein, dan asam amino. Kemudian masuk ke proses yang kedua, adalah proses non-thermal. Proses non-thermal yang pertama itu adalah high pressure processing atau HPP, di mana metode pengolahan menggunakan makanan di mana pada saat prosesnya makanan mengalami tekanan tinggi hingga sekitar 6000 atmosfer dengan penambahan panas atau tanpa penambahan panas untuk mencapai inaktifikasi mikroba sebagai dasar untuk mengubah atribut makanan agar dapat mencapai kualitas yang diinginkan konsumen. Kemudian ada cold plasma processing, ialah metode yang menggunakan peralatan pada penerapan teknologi gas discharge. Keuntungan dalam penggunaan teknologi plasma dingin digunakan untuk dekontaminasi produk di mana mikroorganisme eksternal berada. Kemudian ada ultrasound. Ultrasound power merupakan teknologi dengan metode efektif dengan membantu proses pembengkuan pada makanan atau minuman. Nah, kemudian yang terakhir ada proses kimia. Nah, proses kimia sendiri adalah pengawatan secara kimia, yaitu pengawatan dengan menggunakan bahan-bahan kimia seperti yang dijelaskan tadi, ada gula pasir, garam dapur, nitrat, nitrit, natrium benzoat, asam propionat, asam sitrat, garam sulfat, dan lain-lain. Proses pengasapan juga termasuk cara kimia, sebab bahan-bahan kimia dalam asap dimasukkan ke dalam makanan yang diawetkan. Apabila jumlah pemakaiannya tepat, pengawatan dengan bahan-bahan kimia dalam makanan secara praktis karena dapat menghambat perkembangan biakan mikroorganisme seperti jamur, kapang, bakteri, dan ragi. Nah, kemudian yang keenam itu mengenai jurnal yang saya review mengenai pengaruh pengolahan terhadap kandungan mineral keong mata merah. Di sini saya mengambil contoh jurnal dengan judul pengaruh pengolahan terhadap kandungan mineral keong mata merah atau Ceritidea obtusa, di mana dari jurnal Pendidik Perikanan dan Ilmu Kelautan yang diterbit pada tahun 2019 oleh penulis Sri Purwaningsi Era Salama Nadia Mirlina yang saya review pada tanggal Sabtu 12 Maret 2022. Nah, dari ringkasan jurnal yang saya review ini, yang pertama itu adalah keong mata merah atau Ceritidea obtusa merupakan salah satu komoditas hasil perairan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Keong ini juga biasanya digunakan sebagai penambah stamina oleh masyarakat karena mempunyai kandungan gizi yang diduga mempunyai kandungan mineral yang tinggi. Kekurangan mineral pada tubuh dapat mengakibatkan anemia, kurangnya nafsu makan, lemah, letih, dan lesu. Metode perebusan tanpa garam mengakibatkan penurunan terhadap kandungan natrium keong segar. Berdasarkan angka kecukupan gizi usia dewasa, 100 gram keong mata merah yang sudah mengalami proses pengukusan dapat menyumbangkan mineral natrium sebesar 21,28 gram. Keong rebus sebesar 15,15 gram dan keong rebus garam 13,80 gram. Dari angka kecukupan gizi, persentase kehilangan mineral natrium keong mata merah akibat pengukusan, perebusan tanpa garam, dan perebusan dengan garam secara berturut-turut sebesar 29,77 gram, 48,20 gram, dan 45,90 gram, dan keong merah mata segar. Kandungan mineral fosfor pada proses perebusan tanpa garam berbeda dengan pengukusan dan sampel segar namun tidak
berada dengan proses perebusan dengan garam. Presentasi kehilangan mineral kalium keong mata merah akibat perebusan tanpa garam dan perebusan dengan garam secara berturut-turut yaitu 58,87 gram, 56,02 gram dari keong mata merah segar. Presentasi kehilangan mineral magnesium keong mata merah akibat pengukusan dan perebusan tanpa garam secara berturut-turut sebesar 24,35 gram dan 50,50 gram. Sedangkan untuk perebusan dengan garam tidak terjadi kehilangan magnesium karena adanya penambahan garam. Presentasi kehilangan mineral besi untuk pengukusan sebesar 16,74 gram, perebusan tanpa garam sebesar 55,45 gram, dan perebusan dengan garam sebesar 53,62 gram. Berdasarkan angka kecukupan gizi usia 16-65 tahun ke atas, konsumsi 100 gram keong mata merah yang sudah mengalami proses pengukusan dapat menyumbangkan sebesar 25,54 sampai 51,08 gram. Rebus sebesar 13,69 sampai 27,38 gram. Rebus sebesar 13,69 sampai 27,38 gram. Presentasi kehilangan mineral seng akibat proses pengukusan sebesar 25,57 gram. Perebusan tanpa garam sebesar 49,84 gram dan perebusan dengan garam sebesar 42,65 gram. Kandungan tembaga pada keong mata merah kurang dari 0,015 mg atau 100/100 gram berat badan. Kesimpulannya, kandungan mineral makro tertinggi pada daging keong mata merah yaitu natrium sebesar 713,23 mg/100 gram. Sedangkan untuk mineral mikro tertinggi yaitu besi sebesar 7,98 mg/100 gram. Berdasarkan ketiga proses pengolahan yang memberikan kehilangan mineral terendah, natrium, kalsium, fosfor, magnesium, yang tertinggi yaitu metode pengolahan pengukusan. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ricky Setiawan dan rekan saya Miguel Vela. Mohon maaf bila dalam penyampaian presentasi pada kali ini terdapat banyak kesalahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.